Baik, selamat siang rekan-rekan media. Terima kasih atas kehadirannya di Balai Media Kementerian Pertahanan. Hari ini telah dilaksanakan rapat Satgas PKH yang nanti akan dijelaskan secara detail oleh juru bicara Satgas PKH, Bapak Ambarita, terkait dengan kegiatan yang dilakukan hari ini. Terima kasih, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih teman-teman awak media dan yang kami hormati Brigjen Riko Sirait. Perlu kami sampaikan ada beberapa hal berkaitan dengan kegiatan rapat Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan yang sudah berlangsung ya pada pagi hari. Perlu kami sampaikan yang pertama bahwa rapat Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan itu membahas berkaitan dengan optimalisasi, sinkronisasi, evaluasi pelaksanaan tugas-tugas Satgas. Jadi secara rutin Satgas Penertiban Kawasan Hutan, Badan Pengarah dan Badan Pelaksana melakukan fungsi-fungsi organisasi sebagai bahan evaluasi dalam melakukan strategi dan langkah-langkah mencapai target dan tugas-tugas yang telah diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025. Yang kedua, rapat juga membicarakan mengenai prinsip-prinsip organisasi dari organisasi Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. Sebagaimana kita ketahui bahwa Satgas Penertiban Kawasan Hutan ini dibentuk dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025. Ya, rentang kendali dan pertanggungjawaban itu sepenuhnya ada di Presiden. Dalam pelaksanaannya tentu saja ada Dewan Pengarah memberi arahan, melakukan koordinasi, dan ada Badan Pelaksana untuk melakukan dan mengeksekusi putusan-putusan untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penertiban kawasan hutan. Nah, sebagai prinsip organisasi, tentu saja Satgas Penertiban Kawasan Hutan di bawah kendali Bapak Presiden melakukan prinsip-prinsip pengawasan sebagaimana yang telah berkali-kali disampaikan dalam arahan dari Presiden, pengawasan, tata kelola, penguasaan kawasan hutan, penagihan denda administratif, pemulihan aset di kawasan hutan dilakukan dengan akuntabilitas dan prinsip-prinsip yang bertujuan agar tata kelola kawasan hutan untuk kesejahteraan dan kepentingan rakyat, kepentingan bangsa dan negara berdasarkan amanat konstitusi dan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 dilakukan. Jadi secara berkala juga di dalam rapat disampaikan juga tadi ya, baik Badan Pelaksana maupun Badan Pengarah untuk secara reguler menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Jadi itu poin-poin penting dari tugas Satgas berkaitan dengan rapat kali ini. Dan tugas Satgas itu juga dievaluasi berdasarkan masukan-masukan, temuan-temuan verifikasi, validasi, evaluasi dari lapangan, sehingga keterlibatan 12 kementerian lembaga di sana juga dapat memberikan efek koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan tugas-tugas Satgas, di mana di situ juga ada TNI untuk melakukan simpul pengamanan dengan tingkat kerawanan kawasan hutan kita yang beraneka ragam, sehingga harapan Bapak Presiden dengan Perpres 522 tahun 2025 terbentuknya Satgas ini dapat dilakukan dengan efektif dan hasilnya dalam beberapa capaian sebagaimana teman-teman media sudah ketahui ya, sudah dilakukan baik penguasaan kawasan hutan kembali oleh negara melalui Satgas, penagihan denda administratif dan pemulihan di kawasan hutan. Nah, itu beberapa hal penting yang
bisa kami sampaikan kepada teman-teman media dalam agenda rapat Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan hari ini. Terima kasih. Ya, coba. Tadi Bapak bilang ada temuan-temuan, bisa diurai sedikit. Dari siapa? Tolong. Gimana Pak? Apakah ada temuan-temuan kasus-kasus yang menonjol yang harus dibahas secara khusus dan solusinya bagaimana kelak? Secara rutin, sebagaimana telah saya sampaikan tadi, bahwa Satgas juga melakukan kegiatan rapat evaluasi. Evaluasi itu membahas temuan-temuan di lapangan berbagai permasalahan dalam dinamika penguasaan kawasan hutan oleh negara maupun penagihan denda administratif. Ya, itu secara rutin dilakukan. Nah, ini yang secara berkala kami juga sampaikan ke media akuntabilitas kinerja Satgas dalam bentuk capaian-capaian kinerja, baik penguasaan kawasan hutan, penyerahan denda administratif yang sudah 7 tahapan dilakukan, termasuk pemulihan aset di kawasan hutan. Jadi itu ya yang menjawab pertanyaan dari antara dari. Ya. Halo Pak. Ya. Saya Yogi Pak dari CNN. Ini Pak berkaitan dengan Satgas. Ini kan sebelumnya ketua pelaksananya Pak Febri, kan kita tahu ada kasus gitu. Untuk sekarang ini berarti siapa yang tunjuk sebagai ketua pelaksana? Dan yang kedua Pak, kan di Perpres yang nomor 5 itu kalau dilihat ada perwakilan Polri Pak di Satgas ya sebenarnya. Tadi Kapolri, Kabarreskrim. Tapi tadi di rapat seperti tidak terlihat Pak. Mungkin ada alasannya. Itu saja. Terima kasih. Yang berkaitan dengan itu, pertama prinsipnya tentu Satgas menghormati proses hukum. Tetapi berkaitan dengan tadi saya sampaikan, ini kan ada prinsip-prinsip organisasi, itu pada saatnya nanti Kejaksaan Agung akan memberikan penjelasan. Lalu yang kedua berkaitan dengan, ya ini tadi saya sudah sampaikan prinsip organisasi itu ada badan pengarah dan ada badan pelaksana. Semua terwakili di dalam badan pengarah dan badan pelaksana itu. Dan koordinasinya ada di bawah Presiden sebagai pengendali dengan peraturan Presiden nomor 5 tahun 2025. Jadi itu yang penting kita lihat sebagai organisasi yang ada di dalam Satgas. Ya. Tadi melanjutkan rekan CNN, kan beberapa Satgas PKH sama Kejagung sudah ada beberapa kasus yang berjalan ya Pak, dan udah ada penetapan tersangkanya kayak kasus batu bara, nikel, ilmenit, sama bauksit. Ya. Nah itu kan sebelum proses hukum yang ke Pak Febri. Gimana cara Satgas PHK memastikan agar proses hukum yang 4 ini tidak ternodai tanda kutip oleh proses hukum tadi. Sama yang kedua, selanjutnya ini kan masih PLT Pak. Gimana cara Satgas PKH biar stabil gitu penanganan hukum ke depan dengan organisasi yang belum quote unquote stabil gitu Pak. Terima kasih. Makanya tadi di awal kami memberikan penjelasan prinsip organisasi. Prinsip organisasi tidak ditentukan orang perorangan, tetapi sistem tata kelola yang baik. Nah, jadi dengan itu kita memiliki mekanisme hukum. Ya, persoalan penegakan hukum adalah wilayah tersendiri yang dikerjakan, dikoordinasikan dengan baik dan prudent oleh Satgas. Makanya dalam melakukan 3 fungsi Satgas tadi, baik misalnya dengan Perpres juga penguasaan kawasan hutan, lalu penagihan denda administratif, dan pemulihan aset di kawasan hutan, itu sudah berjalan selama ini dan lancar. Masalah penegakan hukum itu adalah ranah dari aparat penegak hukum dan dikoordinasikan dengan baik. Jadi itu tidak terpengaruh sama sekali dalam berbagai dinamika yang ada. Karena prinsip hukum kita tidak tergantung pada orang perorangan, ya, tidak tergantung pada pribadi per pribadi, tetapi sistem pengelolaan yang diatur oleh mekanisme ketentuan peraturan itu yang kita kerjakan sebagai satu bentuk akuntabilitas organisasi yang dapat kita lihat. Lalu, tidak, karena kan kita tidak bekerja dengan pendekatan asumsi, ya, pendekatannya kan hukum. Kalau hukumnya sudah duduk, ketentuan peraturannya, penyidikannya jalan, itu adalah bagian yang justru menjadi hal penting dari setiap langkah-langkah
yang dilakukan oleh Satgas berpedoman pada Perpres nomor 5 tahun 2025 itu. Terus pertanyaan yang kedua tadi berkaitan dengan Kedepannya kan sekarang masih PLT nih Oh, Pak. iya. Gimana caranya biar stabil gitu, nggak ada celah dari yang salah-salah ini biar Ya. bebas gitu. Itulah tadi saya sudah sampaikan bahwa sistem pengendalian, pengawasan itu tetap berjalan. Dan itu bagian yang terus-menerus dilakukan evaluasi sebagai dasar untuk melakukan koreksi, evaluasi, dan tindakan-tindakan sejalan dengan apa yang diatur oleh Perpres nomor 5 tahun 2025 tadi. Oke, saya kira itu. Selamat siang Pak, Abi dari Pos Kota. Izin bahwa Satgas PKH ini boleh disebut harapannya Pak Presiden Prabowo, karena lembaga baru ini sudah menghasilkan 40 triliun Pak dari 4 kali jumpa pers, uang fisik yang dipamerkan di Kejaksaan Agung sudah 40 triliun. Nah cuma pertanyaannya Pak, dari sejumlah Pak Presiden juga minta kalau bisa ada tambahan anggaran yang disetorkan nanti ke Kementerian Keuangan lagi. Cuma masalahnya dari 40 triliun ini belum ada tersangka yang dipublish Pak. Baru perusahaannya aja itu pun disebut-sebut. Itu satu. Yang kedua, dari 40 triliun ini, area yang disita oleh PKH ini sekitar 5 juta hektar lebih. Nah ini kan diserahkan ke Agrinas Pak. Kemudian dari PKH apakah memonitor juga Agrinas? Karena kan luas sekali nih, lembaga baru Agrinas juga BUMN tidak mungkin mampu mengcover semua 5 juta hektar. Apakah akan jadi lahan mati? Apakah dihidupkan lagi jadi kebun sawit dan sebagainya? Ini belum pernah dipublish oleh PKH Pak. Yang pertama tersangka belum ada, padahal nilai yang disita itu 40 triliun. Masa nggak ada tersangkanya? Yang kedua itu tadi lahan mati ini diberdayakan jadi apa gitu? Terima kasih. Ya, jadi yang pertama saya kira mengenai ranahnya penegakan hukum itu adalah ranah aparat penegak hukum yang juga ada di dalam Satgas. Tugas Satgas mengkoordinasikan agar penanganannya efektif dan koordinasinya bisa berjalan dengan baik. Nah, saya koreksi juga, itu beberapa tersangka kan sudah soal Samintan, itu sudah ditetapkan ya di Kalimantan Tengah. Kemudian yang kedua kemarin soal mineral tanah jarang, itu juga sudah ditetapkan tersangkanya. Jadi sudah ada beberapa ya. Tentu nanti bisa dilihat perkembangannya dalam sisi-sisi yang berkaitan dengan penegakan hukum. Karena Satgas tidak memiliki kewenangan dalam proses penegakan hukum. Itu adalah ranahnya aparat penegak hukum. Tapi Satgas berkewajiban apabila ada temuan, dugaan pelanggaran, mengkoordinasikan dan menyampaikan kepada aparat penegak hukum yang ada di dalam Satgas juga. Sehingga prosedur dan sistem hukum kita tetap berjalan. Prinsip tata kelola yang tadi berkaitan dengan pertanyaan kedua juga dilakukan. Satgas adalah berbeda dengan entitas korporasi yang menerima pengelolaan kawasan hutan. Itu sebabnya yang menerima kawasan hutan itu kepada Aspal Nusantara itu adalah badan usaha milik negara yang akuntabilitasnya, yang transparansinya sudah diatur dalam mekanisme pengawasan BUMN sendiri. Ya, makanya dalam penyerahannya itu diserahkan kepada Kementerian Keuangan, lalu dari Kementerian Keuangan kepada BPI Danantara, lalu dari BPI Danantara kemudian kepada Agrinas Palma Nusantara. Karena sampai dengan kita ketahui sekarang BUMN lah yang memiliki transparansi, akuntabilitas, dan negara punya akses langsung untuk melakukan dan memantau penegakan hukum sekiranya ada dugaan-dugaan berkaitan dengan tata kelolanya. Nah itu ya, saya kira untuk menjawabnya. Nanti itu akan dijelaskan oleh Kejaksaan Agung. Ya. Nah, karena tadi saya katakan bahwa organisasi, prinsip organisasi dari Satgas itu adalah ada badan pengarah, ada badan pelaksana. Semuanya diatur dengan prinsip-prinsip organisasi. Jadi dan kendali dari pelaksanaan tugas-tugas yang ada di pelaksana dan di pengarah itu
ada, dilaporkan, dan disampaikan kepada Presiden. Ya. Jangan lihat dari aspek kosongnya, tetapi tunggu berkaitan dengan penjelasan dari kejaksaan, ya. Itu yang harus kita Penegasan aja Pak, berarti artinya dengan adanya kasus yang sudah kita tahu itu kita akan menghambat kerja-kerja Satgas Pak. Iya, karena kita kan tadi dalam sistem organisasi. Makanya penekanan tadi, sebagaimana juga arahan dari Menteri Pertahanan selaku pengarah, prinsip organisasi. Prinsip organisasi itu adalah sistem yang diatur agar pencapaian target tugas yang diberikan berdasarkan Perpres 5 2025 itu dapat dilaksanakan dengan baik. Ya, itu. Oke. Ya itu kan, saya sebagai juru bicara Satgas dalam beberapa kesempatan sudah mempublish itu. Jadi nanti Mbak bisa mengecek di website. Ya. 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 Nanti ini secara berkala akan kami sampaikan karena masih terus berproses. Ya, saat ini tim Satgas juga di lapangan sedang melakukan langkah-langkah penertiban, penguasaan kembali kawasan hutan yang tentu menghitungnya itu kan harus kita berikan ruang waktunya ya secara berkala. Sebagaimana teman-teman media juga ketahui, kami selalu menyampaikan informasi itu. Ya, jadi jangan khawatir, kita transparan, akuntabilitas tinggi, tata kelolanya terukur dengan prinsip-prinsip organisasi dan didasarkan pada peraturan Presiden nomor 5 tahun 2025. Enggak, kita kan tadi membicarakan agenda berkaitan dengan optimalisasi, sinkronisasi, evaluasi, pelaksanaan tugas-tugas Satgas. Kemudian rentang pengendalian pengawasan. Nah, itu prinsip yang diagendakan dalam rapat tadi. Saya kira cukup ya. Cukup ya. Cukup lah. Nanti tunggu waktunya ya. Siap.